per hari ini, tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih, kami mencoba untuk kemudian yang melanggar kami berikan sanksi, dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non ASN ya, yang terdiri dari 224 pegawai non ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin dan lain-lain. Selanjutnya proses hukum, ini passwordnya mana sih? Udah nggak usah deh, kalau nggak bisa di zoom gitu nggak usah, ya, di ini aja, semua di zoom, nah itu aja. Nah, nggak bisa. Selanjutnya kami telah memproses, ada temuan 9 melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan P3K, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan. Dan ditemukan 39 disiplin ringan yang kemudian akan kami mutasi, kami demosi, dan kami akan berikan sanksi administrasi maupun sanksi peringatan. Selain itu, kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1, wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah 3, 424 dengan total sebagaimana di layar 833. Dapur yang disuspend secara permanen ini itu bukan kayak yang lalu, misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar. Kalau ini udah suspend, tutup, nggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend karena pelanggaran. Selain itu, kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya, ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu, ya. Orang tua siswa, kemudian ada orang tua siswa, kemudian guru, kepala sekolah, dan juga kepala daerah, dinas-dinas bisa kemudian mengakses informasi ini. Selain itu, akan kami perbaiki tampilan informasi di layanan website atau di layanan kami, bagaimana publik juga bisa tahu berapa jumlah dapur, berapa jumlah dapurnya, berapa jumlah dapur di kecamatan mana, berapa jumlah dapur di kabupaten mana, berapa penerimaan manfaat. Ini akan kita perbaiki. Kasih saya waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki, sehingga Bapak Ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by system bisa kami provide. Selain itu juga kami menemukan adanya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kepala SPPG adalah abdi negara yang kami tugaskan di dapur-dapur. Sebagian besar dapur itu berjalan dengan baik, banyak yang semangat, dan kita harus apresiasi. Betul, mungkin barangkali di antara kita hal baik itu hal yang wajar, betul. Tapi dalam hal ini saya sebagai pimpinan mengapresiasi kepada siapapun itu, baik itu kepala SPPG, pengawas gizi, akuntan, dan mitra, dan yayasan yang telah bekerja selama ini dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih, dan kami minta untuk terus kinerjanya diperbaiki. Namun juga bagi yang barangkali kurang begitu baik,
tidak baik itu akan kami berikan sanksi yang tegas. Barang siapa kemudian kepala SPPG, saya sampaikan di sini, kepala dapur manapun, siapapun itu, manakala dia mendapatkan atau meminta fee atau meminta tambahan dari mitra atau dari yayasan, itu adalah tindak pidana gratifikasi. Karena kepala dapur adalah P3K, adalah abdi negara. Jadi kalau minta fee, minta tambahan penghasilan dari mitra atau dari yayasan, itu tindak pidana gratifikasi atau tindak pidana korupsi. Sehingga silakan jika ada temuan mitra yang merasa mungkin tidak diperlakukan tidak adil, tidak baik dan lain-lain, bisa dilaporkan kepada kami. Selain itu juga kami memastikan bahwa pengadaan bahan-bahan makanan itu bisa terselenggara dengan adil. Jangan sampai kemudian yang dipilih adalah orang-orang yang secara subjektif, dan kemudian dengan subjektivitasnya itu kemudian ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di situasi kesempatan. Ya, jadi ini juga menjadi penting, karena kepala SPPG yang kemudian membeli harga bahan yang tidak wajar, di markup atau minta kickback, itu juga adalah bagian dari pelanggaran gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Ya, jadi dan barang siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas pasti kalau terbukti kami pecat. Ya. Dan dapurnya kami suspend atau kami tutup. Kami tidak ingin pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang sedikit, oleh jumlah dapur yang sedikit, itu kemudian merusak citra dari orang-orang yang selama ini telah bekerja keras. Orang-orang yang selama ini telah bekerja dengan jujur, dengan baik, itu kemudian ternodai hanya karena 1-2 orang oknum yang kemudian kerjanya tidak baik. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, dan saya ingin terus bagaimana mungkin bisa mengupdate saudara-saudara semuanya, awak media semua, untuk bisa kami update perkembangan perbaikan tata kelola dari Badan Gizi Nasional ini. Kami mengakui ada kekurangan, kami mengakui ada hal yang memang harus diperbaiki, kami mengakui bahkan ada pelanggaran sebagaimana juga saudara-saudara tahu, tapi kami siap, kita harus siap menatap masa depan, kita perbaiki, kemudian kita laksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, dan perbaikan ini bisa kemudian kita laksanakan dengan cepat-cepatnya, nggak nunggu lama, karena memang kebutuhan gizi, kebutuhan ini kemudian bisa terus, kebutuhan itu terus ada.